Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau mempersiapkan hati kami, membuka hati kami untuk menerima akan setiap kebenaran firman-Mu saat ini. Bapa, berbicaralah bagi kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, supaya ketika kami mengerti di sepanjang hari hidup kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Urapi hamba-Mu
untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang telah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti cara hidup yang sia-sia, yang merupakan warisan kehidupan yang kita terima dari nenek moyang kita. Karena seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, kalau firman Tuhan katakan kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, maka kita harus mengerti bahwa cara hidup yang sia-sia itu adalah cara hidup yang penuh dengan keinginan-keinginan diri untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita mengerti. Dan kalau kita sudah mengerti akan hal ini, maka kita harus mengambil keputusan untuk menanggalkan cara hidup yang demikian. Artinya kita sudah tidak punya alasan lagi untuk tetap hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Sebab kalau kita masih mau hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, itu berarti cara hidup kita tidak pernah berubah. Karena cara hidup yang demikian akan membuat kita tetap menjadi serupa dengan dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan kita tidak boleh mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Perhatikan itu saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa penebusan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu supaya kita bisa dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga. Dan kita harus kembali kepada Allah Bapa di sorga itu di dalam keadaan yang benar-benar berkenan, di dalam keadaan yang benar-benar tidak bercacat, tidak bernoda. Karena kalau kehidupan kita tidak ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, maka kita tidak akan bisa diterima oleh Allah di dalam kerajaannya. Saudaraku, inilah yang tidak pernah kita sadari selama ini. Padahal sebagai orang percaya kita harus mengerti penebusan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu karena Allah Bapa di sorga tidak ingin pada akhirnya kita binasa di kekekalan. Allah Bapa di sorga ingin mengembalikan kita menjadi anak-anaknya yang benar-benar segambar, serupa dengan dirinya. Menjadi manusia yang sejati, manusia yang benar-benar tidak bercacat, tidak bercela. Menjadi manusia seperti yang Allah rancangkan sejak semula, saudaraku. Jadi kalau kita tidak mau menyadari akan hal ini, lalu kita tetap hidup serupa dengan dunia ini, kita tetap hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka itu artinya kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Ingat,
Ditebus di dalam Kristus Yesus itu sama dengan kita dilahirkan kembali di dalam Kristus. Dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Saudaraku, kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1, lalu kita membaca ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, maka kita akan mengerti rencana Allah yang begitu indah atas kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam sorga bagi kamu. Jadi kalau sampai saat ini, saudaraku, kita masih mau tetap hidup mengikuti cara hidup dunia ini, maka hal itu sama dengan kita sedang menyia-nyiakan warisan kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga kepada kita di dalam kerajaan sorga. Jadi sekarang kita harus menentukan pilihan. Kita mau memilih yang mana? Ya, kita harus tentukan sejak sekarang. Apakah kita mau tetap memilih untuk hidup menikmati dunia ini selama kita hidup 70-80 tahun? Itu pun kalau kita kuat. Lalu setelah itu ketika kita berada di balik kematian akan terpisah dari Allah, terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Atau kita mau memiliki komitmen untuk hidup kudus, hidup tidak bercacat, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, menjaga kesucian kekudusan hidup kita selama kita hidup di dunia ini, yang akan membuat hidup kita tetap dipandang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan setelah itu ketika berada di balik kematian, kita akan diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga dan menikmati warisan kehidupan kekal yang disediakan Allah Bapa di sorga kepada anak-anaknya. Pertanyaannya sekali lagi, kita mau memilih yang mana? Kalau kita masih mau tetap hidup menikmati dunia ini, itu artinya kita lebih memilih untuk menjadi sekutu kuasa kegelapan, dan pada akhirnya akan terbuang ke dalam kebinasaan, akan terbuang ke dalam api kekal, saudaraku. Karena pada akhirnya ketika waktu Tuhan tiba, iblis dan para pengikutnya akan dibuang ke dalam api kekal. Matius 25 ayat 41 firman Tuhan katakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau kita tidak mau menanggalkan kehidupan kita yang lama, cara hidup kita yang sia-sia, yang diwariskan dari nenek moyang kita, dan kita hidup tetap menikmati dunia ini, hal itu sama dengan kita sedang menolak kasih karunia Allah. Kita sedang menolak untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita ditebus di dalam Kristus, supaya kita hidup benar di hadapan Allah. Di dalam Kristus kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak mau menjaga kekudusan hidup kita, hal itu sama dengan kita sedang menolak Allah. Perhatikan itu, saudaraku. 1 Tesalonika pasal yang keempat, kalau kita mau membaca ayatnya yang ketujuh, dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah
yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudaraku, ketika kita menyadari akan hal ini, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah Bapa di sorga. Memberi hidup kita untuk terus hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus terus menuntun kita, membimbing kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Lalu apapun yang kita lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kita boleh dipandang berkenan di hadapan Bapa. Hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga sampai waktu Tuhan tiba bagi kita dan kita akan diterima di dalam kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan kita mau menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami mau mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kami yang sia-sia, yang selama ini kami jalani. Kami mau hidup benar di hadapan Bapa di sorga. Kami mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk terus dipimpin di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, yang menuntun kami, yang membimbing kami, yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami mau ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.